Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg. Oke, demikian sedikit kita akan mengulas seperti apa dikatakan dengan gelombang terlokalisasi dalam ruang. Nah, dalam kasus ini bahwa partikel gitu ya mungkin dapat ditemukan dalam ukuran delta X ya, dan tidak akan ditemukan di luar dari daerah delta X. Nah, kalau kita gambarkan, anggaplah ini adalah sebuah paket gelombang. Jadi paket gelombang itu adalah kumpulan dari banyak gelombang ya, kemudian akan satu atau berposisi membentuk suatu paket gelombang. Nah, paket gelombang itu dia berkaitan dengan gerak dari partikel ya. Nah, kalau kita di sini, maka di sini katakanlah ini adalah sepanjang ini adalah delta X, maka partikel itu akan ditemukan pada daerah sepanjang delta X, tidak akan ditemukan di luar dari delta X. Nah, sehingga ya kalau kita katakan bahwa hasil ya, atau kita misalkan dengan bilangan gelombang itu delta K. Nah, sehingga perkalian antara gitu ya, antara delta X dan delta K ya, maka kita akan dapatkan dia mendekati satu atau hampir dengan satu. Mendapatkan delta X kali delta K ini sebanding dengan atau lebih mendekati ini dan satu. Nah, persamaan ini kemudian atau ungkapan ini kemudian memberikan kita pemahaman bahwa semakin kecil gitu ya nilai delta X, maka nilai delta K itu akan semakin, atau bilangan gelombangnya akan semakin besar. Dan juga sebaliknya, kalau delta X-nya besar, maka delta K-nya akan semakin kecil. Nah, selain itu juga ada partikel atau gelombang yang terlokasi dalam waktu ya, seperti ini. Maka kita akan menuliskan bahwa perkalian antara delta omega ya, kita replace ini, kita ganti ini itu delta omega dan X delta T, maka kita akan dapatkan delta omega kali dengan delta T itu juga mendekati satu ya. Nah, ini artinya bahwa perkalian antara delta omega dan delta T juga merupakan order of unity ya, satuan. Nah, sekarang
kita akan melihat ya, seperti apa ketidakpastian Heisenberg yang kemudian kita turunkan dengan menggunakan hubungan antara hubungannya dengan lokalisasi gelombang dalam ruang atau gelombang terlokalisasi dalam ruang. Nah, katakanlah misalkan partikel bermasa m, sel partikel bermasa m bergerak di sepanjang sumbu X dengan kecepatan v, ya. Dan bergerak dalam ruang sepanjang sumbu X, kecepatannya v. Kecepatannya itu adalah Vx karena pada sumbu X. Maka nah sekarang kita sudah ketahui bahwa tadi delta X kali delta K ini ya, itu mendekati 1. Nah, berdasarkan hipotesis de Broglie ya, dari hipotesis de Broglie, maka bahwa panjang gelombang lambda gelombang materi itu dia dapat dituliskan sebagai ya, bahwa panjang gelombang bahwa lambda itu sama dengan A per dx ya, A per dx, dimana H itu adalah konstanta Planck dan Px itu adalah momentum linear dari gerak partikel. Nah, kemudian ya, bilangan gelombang ya, kita dapat menuliskannya sebagai bilangan gelombang K itu sama dengan 2V per lambda, 2V per lambda. Lambda. Nah, kemudian kalau kita substitusi nilai lambdanya, maka kita akan peroleh 2V bagi H ya, bagi Px. Nah, ini kita akan peroleh ini sama dengan 2V per H per H kali dengan Px. Oke. Nah, kemudian ya, kita juga dapatkan bahwa pelebaran itu ya, pelebaran bilangan gelombang delta K itu sama dengan ya, delta K yaitu delta K itu sama dengan, berarti kita tinggal gantikan bahwa ini delta K nya itu sudah menjadi ya, delta dari ini kita ganti tadi kan K itu sama dengan H 2V per H kali Px, maka delta K sama dengan delta 2V H kali Px. Nah, atau kita tuliskan menjadi, nah ini kita tuliskan menjadi 2V karena 2V adalah konstanta, 2V dibagi dengan H
kali dengan delta P delta Px. Ya. Kemudian persamaan ini kita substitusi pada persamaan yang ini, bahwa delta X kali delta K sama dengan ini, kemudian delta K kita ganti dengan 2pi bagi H kali delta X. Ya, maka itu mendekati 1, atau kita tuliskan menjadi delta X kali delta X ini ya, kita bawa ke sana, delta Px ya, kali lagi delta Px. Nah ini akan sebanding dengan ini dibawa di sana, berarti H per 2 pi. Oke. Nah ini juga merupakan bentuk dari persamaan terakhir ini adalah bentuk dari ungkapan hubungan antara persamaan ini adalah ungkapan ketidakpastian Heisenberg dengan ketidakpastian Heisenberg untuk partikel bergerak, yang bergerak di sepanjang sumbu X ya. Nah jika dia partikel itu bergerak, partikel bergantung pada 3 koordinat, maka tentu kita akan bisa tuliskan itu menjadi pertama delta X kali delta P sama dengan coret, kemudian untuk yang sumbu Y berarti yang ini adalah Y ya, berarti PY kemudian untuk yang sumbu Z maka delta Z bagi PS kali PZ gitu ya. Maka kalau dia bergerak pada 3 dimensi. Nah berdasarkan ketiga hubungan ini, relasi ini, maka kita dapat mengatakan bahwa tidak mungkin gitu ya, dari relasi ini maka ya, tidak mungkin ya, untuk menentukan ya, posisi dan momentum partikel dengan akurasi yang tinggi ya. Dengan akurasi atau presisi atau dengan presisi yang tinggi.
Nah, sehingga ya dapat kita katakan bahwa pelebaran delta x gitu ya pada gelombang paket atau paket gelombang. Nah, ini mengindikasikan kemungkinan lokasi dari partikel. Sementara untuk delta px, delta py, dan delta pz itu adalah rentang momentumnya. Nah, ini artinya apa? Bahwa karena sifat gelombang, maka posisi akurat dari posisi x ya, dari partikel akuratnya itu tidak dapat ditentukan, tetapi dia berada dalam daerah delta x ya. Kita lihat di sini. Nah, daerah sini. Nah, jadi dalam paket gelombang itu maka kita tidak dapat menentukan dengan pasti gitu ya, dengan pasti atau secara eksak gitu ya posisinya tidak dapat ditentukan, tetapi dia berada pada daerah di sepanjang delta x. Ya, demikian juga untuk yang momentum dari partikel, kita juga tidak dapat menentukannya, tapi dia berada dalam daerah delta p-nya atau delta px-nya kira-kira gitu. Nah, ini disebut dengan relasi ketidakpastian Heisenberg terhadap atau menggunakan hubungannya dengan gelombang terlokalisasi dalam ruang. Saya kira demikian, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.